Itu kan penghasilan lo miliaran rupiah aja gitu. Woi, sekolah juga digratisin gitu kan. Kadang jajan selalu dibayarin sama bete di triplek gitu kan. Terus semua ngumpul di situ, terus kita buat makan aja susah. Jack, pesan terakhir dong buat anak-anak muda kreatif Indonesia. Apa pesan lo? Yo, welcome back to Chris BT Channel, bros and sisters. Sekarang kita lagi ngobrol santuy nih sama Anggi Umbara. Anggi Umbaruy. Itu dia. Ngobrol santuy sama Anggi Umbaruy. Doi adalah sutradara terkenal dan sudah meraih banyak prestasi ya, kayak nominasi penghargaan Piala Citra, juga ada skrip skenario asli ya. Terus penghargaan yang paling dia suka itu Award Bandung kalau nggak salah ya. Film bioskop terpuji. Ya, Festival Bandung. Film terpuji bioskop. Ya, betul. Dan ada beberapa Piala Maya, Dacian Award, apa lagi Jack? MTV Award, Video Musik Indonesia. Ya banyak, beberapa lah. Banyak lah. Oke. Nah, ini gue denger di berita nih Jack. Gue manggilnya Jack apa sih? Bebas. Kebiasaan SMA. Oke. Sultan juga. Jangan lah, kalau Sultan, jangan dong. Kita yang membumi dan iya. Rendah aja kita. Oke, Jack, gua denger kan dengan segala berita yang ada di online maupun di segala macam lah ya. Itu kan penghasilan lo miliaran rupiah aja gitu. Woi. Woi, hoax itu. Oh. Untuk ini nggak ada yang dirjen aja nggak. Penghasilan gue, waduh. Kalau penghasilan sutradara, mungkin ya sutradara, produser, karena emang dia the highest the highest Payment, achievement, the highest guys lah di suatu production okay. Ya top of the line-nya sebuah produksi kan paling atas kan memang produser dan director. Ya betul. Itu dia. Apa? Ini es batu. Oh, isinya es batu. Serius. Baru kali ini gua lihat orang bawain es batu di tumbler. Cuman ada di rumahnya Anggi Umbara doang. Banyak pengatekin. Ya kayaknya bukan lo doang yang penuh dengan twist ya. Iya. Ya, kayaknya juga semuanya tinggal di sini ada twist. Bentar Jack, gua kasih lo dulu ya. Oke dia. Nah, itu bener gak sih? Emang mungkin sih, tapi setiap sutradara pasti beda-beda gitu kan. Tapi kalau sutradara itu emang ya kru tertinggi yang di HSP tadi kan di sebuah produksi gitu. Kalau di luar negeri ya udah pasti miliaran ya. Maksudnya udah ada yang 4 juta dolar, 10 juta dolar, sampai 50 juta dolar pun ada gitu. Kalau dikaliin aja ke rupiah tuh udah berapa bisa triliun gitu kan. Jadi kalau di Indonesia tergantung proyeknya, tergantung lapangan pengerjaannya, tergantung skenario-nya gitu. Kalau misalnya lebih kalau ada hitungannya per hari, kalau misalnya syutingnya lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, biasanya itu hitungannya tuh wah dia dapat lebih dari 1 miliar gitu. Ada yang 2 miliar, 3 miliar ada gitu. Kalau yang syutingnya 20 hari, 25 hari itu biasanya around that. akhirnya mengakui dia berprestasi. Sekitar itu, kurang lebih. Okay. Itu beberapa ratus juta. Takut kena pajak. Oke. Jangan tahu juga kan. Setiap saudara beda-beda lah pokoknya. Ya. Nah, di film apa yang penghasilan lo mendapatkan top payment? Ya mungkin yang film-film yang bisa dibilang box office, karena waktu kita bikinnya juga produser mengeluarkan biaya yang besar. Akhirnya mendapatkan hasil yang besar pula gitu. Kayak misalnya kayak Warkop DKI, atau Comic Aid, atau Susana.
ya yang mendapatkan juta-jutaan penonton biasanya emang modalnya pun gede juga. Modalnya gede juga. Dan kalau memang dilihat banyak penonton sampai jutaan lo juga dapat reward dari situ. Nah itu tergantung lagi. Tergantung perjanjian saudara dan produser tadi atau studionya gitu kan. Ada yang ada perjanjian dari awalnya udah kita akan dapatkan share profit atau backend atau apapun itu, atau ada yang dari pas sudah selesai lihat endingnya bagaimana baru akan dikasih bonus atau kebijakan dari studionya apa gimana. Itu di sini belum ada undang-undang yang mengharuskan kayak gitu makanya. Jadi kalau dulu kan udah ada kan, ada istilah royalty, directors punya directors guild, ada asosiasinya, gitu, ada unionnya yang mengharuskan harus gini, bahkan pemain yang cuma main dikit banget di film Hollywood gitu sampai sekarang pun dia masih mendapatkan royalty itu ada gitu. Gitu kan di sini belum sistemnya belum terbentuk seperti itu, jadi istilahnya masih untung-untungan, ada tergantung dealing dia dengan si pendana tadi, si produser atau executive produsernya gitu. Oke. Nah, mungkin Brothers and Sisters belum tahu ya gimana perjuangan hidupnya Anggi. Sekarang kita akan korek-korek. Gimana sih awalnya lo menjadi seorang director? Karena yang gua tahu dia pemain keyboard dan keyboardis gua waktu SMA, tiba-tiba jadi director dan gua bingung, Anggi Umbara. Gua kenal nih orang. Oh, ternyata dia benar memang. Ceritain tuh Jack gimana Jack? Awalnya banget sebenarnya dari keluarga, karena bokap gue dulu adalah seorang sutradara film di tahun 60-70-an dan early 80s gitu kan. Lumayan saudara yang berhasil karena film-filmnya banyak yang bosan juga. Seperti Lima Cewek Jagoan, Perawan Rimba, Perhitungan Terakhir, Penjagaan Neraka, Jalan 69. Apa? Jalan 69 apa? Jalan tahun 69 tahun. Terus ya itu bokap kan gue anak terakhir nih, anak ke-7, jadi kakak-kakak gue di atas juga akhirnya banyak terjun ke film kan. Nah, salah satu kakak gue yang anak ketiga namanya Nanda Jilbarat, sekarang udah almarhum, itu saudara juga gitu kan. Jadi ya udah bokap mengajarkan ke dia bajak ke gue. Terus gue dikasih kepercayaan SMP nulis skenario, terus udah ikut teater dari SD, ikut sandiwara TVRI itu dengan teater Mariuntu gitu. Terus itu SMP ikut teater lagi tanggal 17. Terus itu SMA sibuk nge-band. Makanya kan nggak ada tahu kalau maksudnya nggak ada kesibukan sama sekali di film. Iya kan? betul. Gue mulai SMP kelas 3 mulai ketertarikan di main band. Akhirnya udah nih main band lah, kita main di stadium kan. Gue SMA nongkrongnya stadium. Cuy, perjaka aja belum lepas gitu kan. Nongkrongnya stadium. Iya benar. Udah gitu, tapi udah menghasilkan uang. Udah menghasilkan uang. Udah kan gue ya itu dengan kondisi waktu itu nggak ada yang mensupport sama sekali kan. Sekolah juga digratisin gitu kan. Kadang jajan selalu dibayarin sama BT. Di sekolah gitu kan, lapar. Ke rumahnya dia, kalau pulang ngeband, makan di rumahnya dia gitu kan. Udah tidur di setiap pulang sekolah, gue bingung gue tidur di mana. Hari malam ini gue tidur nginep di mana gitu kan. Udah ke semua teman-teman lah, seringan tuh ke rumah Bimo, ke sekolahan. Atau nginep di sekolah pernah, di masjid dia, musola atau di studio laki kelihatan aku udah mandi di situ, buat laki gitu. Terus ya udah banyak ngeband dan akhirnya gue ketemu banyak orang dan bikin banyak band. Salah satu band yang sampai sekarang masih gue ikut andil di dalamnya adalah namanya Purgatory. Iya, Purgatory. Itu band metal, death metal gitu. Nah, waktu itu pas kita lulus SMA, kita ngeband segala macam, masih di telepon segala macam. Purgatory ini mau bikin video klip. Iya. Karena gue tahu cara syuting basic gitu kan. Akhirnya gue yang mau menjadi saudaranya. Terus ini yang saudarain gitu kan. Udah gue dan Bonti waktu itu kan. Bonti personil Purgatory juga main bass gitu. Ya udah kita berdua saudarain, terus jadi video klipnya. Terus akhirnya mulai nyebar gitu kan. Semua orang lihat tuh siapa bikin gitu kan. Akhirnya dia tahu gue yang bikin, terus minta bikinin gue. Jadi gue terkenalnya sebagai saudara video klip gitu kan. Akhirnya Ahmad Dhani minta bikinin Dewa waktu itu kan. Agnes Monica apa segala macam, ke musiknya aku jadi saudara video klip nih gitu. Ya udah nggak apa-apa kan, sambil ngeband jadi saudara. Ya udah mulai ke storytelling dan gue mulai nulis di situ. Emang dari dulu gue sukanya nulis skenario. Kalau kajian bahasa Indonesia dulu siapa?
siapa yang bahasa Indonesia kita yang Yazid. Pak Yazid, ya kan suka ada sandiwara gitu kan. Nah, gue demen tuh. Tapi kadang gue bikin jatuh tanggal di luar ya kan. Ya gitu lah, gue demen gitu. Nah, itu mulai dari situ sebenarnya mulai suka nulis gitu. Akhirnya udah gue nulis pelan-pelan nyusun apa yang gue suka, gue tulis gitu. Terus akhirnya gue di video klip, gue jadi saudara video klip. Terus tau-tau gue jadi si Nanda waktu itu bikin film. Terus gue minta gue yang nulisin, gue tulisin namanya film Gerbang 13 tahun 2001. Terus akhirnya nggak ada yang ngeditin, akhirnya gue belajar editing dari tutorial Adobe Premiere, gimana sih ngedit, nggak ada yang mau ngedit, ya gue ngedit caranya gini, oh udah akhirnya gue belajar ngedit sendiri, bisa. Terus gaji aja, ini editornya siapa nih Anggi gitu kan, akhirnya ya udah gue di Kemang tuh ada perusahaan iklan namanya Padi Film, ngeliat, akhirnya gue dipanggil, disuruh jadi editor di sana, gitu. Akhirnya di luar gue jadi saudara video klip, gue jadi editor untuk iklan. Terus tuh orang-orang iklan tahu gue bikin video klip, gue ditawarin iklan, gue jadi saudara iklan tahun 2003. Ya udah, gue bikin iklan, jadi saudara iklan mulai tahun 2003. Gue bikin video klip, ya udah terus tuh sampai area udah ratusan iklan. Tahun 2010 gue ketemu Falcon Pictures, Falcon Music, bikin video klip mereka nih, Ridho Roma apa segala macem. Terus akhirnya dia ya udah gue bilang bikin Falcon Pictures, misalnya dia tuh mau bikin film. Akhirnya ya udah gue ketahuin beberapa skenario dan film pertama gue adalah dengan Falcon Pictures itu. Itu salah satu produksi awal-awalnya dia lah, barengan gitu kan. Akhirnya jadi Mama Kek tadi. Mama Kek. Jadi itu film pertama lo adalah Mama Kek. Film pertama gue, tapi setelah gue menjadi saudara selama hampir 9 tahunan, 8-9 tahun. Terus ya udah gue udah lumayan menguasai teknikal lah, karena udah ratusan iklan gue bikin, udah hampir 100 musik video gitu, udah menang beberapa penghargaan juga gitu. Jadi udah ada, jadi gue belajar sambil berkarya aja gitu. Akhirnya pas masuk ke film, hal yang teknis udah lumayan gue kuasain, jadi enak tuh storytellingnya masuk, terus udah bikin film pertama memakai, lanjut ke Junior, Comiket, nah meledaknya banget sih di Comiket. Terus Comiket baru ke Alif Lamim, Comiket 2 baru ke Warkop DKI 2016. Terus deh setiap tahun akhirnya bikin, setelah 2016 gue start bikin my own production company, Umbara Brothers Film. Jadi sebenarnya bukan gue yang bikin sih, Umbara Brothers Film ini punya bokap gue sebenarnya. Jadi bokap dulu tahun 66 bikin namanya Umbara Brothers. Sorry. 70 apa ya? Tahun 70 begitu anak-anak lahirnya kok anak cowok semua gitu. Iya. Jadi dia bikin perusahaan namanya Umbara Brothers Film. Sempat bikin beberapa film, 4 atau 6 film gitu. Baru setelah bokap meninggal. Gitu. Akhirnya selama 25 tahun nggak ada aktivitas di company tersebut. Akhirnya nggak tahu kayak istilahnya kayak di nonaktifkan gitu lah. Terus gue aktifkan lagi gitu. Baru film sebenarnya punya namanya sih punya bokap, tapi gue punya nama baru gitu kan, ya ini untuk meneruskan lagi si bokap lah. Iya, oke. Ceritanya keren banget ya, Brothers and Sisters. Nah, gue pengen tahu Jack, dia minum loh, diminum. Kenapa dia jadi dia yang suruh minum ya? Ini dia, ini kopi enak banget Jack, sumpah enak banget. Ini punya Zafi loh, doi barista tuh, mana Zafi di bawah dia. Ya, ops lu Jack, kayak di stadion. Pas tadi gini nih. Sekarang udah tutup Jack. Itu. Nah, tutup apa ganti nama? Jangan di sini lah Jack. Nah, lo kan dulu nggak mengira-mira akan menjadi seorang Anggi Umbara yang terkenal, menjadi sutradara terkenal, punya rumah seperti ini dengan. Gue tahu akan punya rumah seperti ini. Karena gue udah memvisualisasikan. Nice. Gue setuju tuh. Tapi benar, waktu lagi zaman gue SD, SMP, gue bikin rumah. Lo bikin rumah? Maksudnya gue gambar, gue suka gambar. Terus gue gambar rumah kayak gitu. Gue baru ingat. Lo baru ingat? Ada kolam renangnya di sini, ada bioskop di sini gitu. Terus gue, oh iya ini pernah gue visualisasikan untuk kecil. Gitu. Oh, jadi kalau
Jadi bener kata orang ya, lo memvisualiskan impian lo di sebuah kertas dan lo selalu tempelin. Visualization. Ya nggak tahu sih, mungkin itu sugesti atau apa. Ya tapi kita harus punya goals kan dalam hidup kita. Waktu gua kecil gua punya goals, pengen rumah yang ada kolam renangnya di tengah, di sebelah kirinya ada ruangan buat nongkrong kayak gitu. Ya alhamdulillah sih akhirnya terwujudkan. Nah, gila, keren banget atas perjuangannya. Nah, gue pengen tahu dong, dulu waktu lo susah itu, lu tahu susahnya kayak apa? Kebayang ya? mereka nggak tahu. Nggak tahu ya? Gue tahu sih, karena gue 5 tahun sama lo. Ini Ceritain dong. Ceritain ya. Ini bayangin ya. Waktu gue susahnya tuh, waktu lagi mulai bokap gue meninggal tuh, gue masih TK. Kelas 1 TK mulai kelas 1 SD, umur 5 tahun nih. 6 tahun itu akhirnya rumah kita hilang mendadak, mobil satu-satu hilang. Terus rumah hilang, terus kita mendadak pindah ke rumah kecil gitu kan. Ya. Yang kecil banget, yang cuma punya berapa, ada satu kamar di bawah, dari triplek gitu kan. Terus semua ngumpul di situ, terus kita buat makan aja susah. Terus kita pikir itu yang paling gak enak. Habis itu kita diusir ya, kita kan nggak mampu bayar. Betul. Pindah lagi ke rumah yang lebih kecil lagi. Itu yang di Lenteng Agung kan? Bukan, yang di Tanjung Barat. Tanjung Barat. Sebelahnya got, nggak ada kamar mandinya. Kalau dia bareng-bareng di belakang, itu pakai seng, bukan pakai triplek lagi. Itu lu waktu SMA SMP? SD, kelas 3. Oh, SD, oke. Habis itu, ya itu, nah itu kita sampai makan aja setiap hari bingung makan apa, karena nyokap kan udah produktif pada saat itu. Betul. Dan susah gitu kan buat seorang perempuan nyari makan buat menghidupi ke-7 anaknya. Tuh gila gitu kan. Apalagi dengan keadaan nyokap gitu kan. Nyokap ya ada beberapa keadaannya dia gitu. Terus itu kita makan setiap hari, minta sama tetangga, minta nasi, sama tetangga nasi doang, terus kita pakai garam doang, atau pakai cabai, pakai bawang doang, pakai kol, itu udah mewah banget kan. Bawang nih kasih garam dikit, kasih cabai, sambal kayak sambelan gitu, terus pakai kol, ini makannya dari cobek kan. Itu udah mewah banget, betul makan setiap hari kayak gitu. Kalau nggak ada kita kasih gula, nasi kasih gula, nih gula ketemu gula gitu, apaan aja. Sampai akhirnya udah kemana, gue nemu ada kangkung, ada bayam, gue pulang gitu kan di kebun di mana, sampai kayak gitu. Kalau tebujan, gue mulai, ya gitu akhirnya main-main segala macem. Gue kelas 1 SD itu maka kakak gue jualan kantong plastik di pasar Minggu. Itu yang beli kantong plastik berapa, terus orang-orang yang pada belanja kita beli, jual-jualin. Itu kayak gitu. Terus gue jadi tukang ojek payung. Kalau hujan, wah ini berkah nih. Terus kita ke jalan, pinjem payung tetangga, terus dapat pulang 150 perak gitu. Lumayan tuh bisa buat beli apa, ya bawang, cabai, telur lah ya. Kalau dapat gope bisa beli oncom sama tempe. Oncom makan favorit gue. Terus ya gitu, karena ketujuh seringan makan oncom gue. Ya karena mampunya itu ya. Nah itu udah sampai gitu kan, sampai SD. Lalu SMP mulai gue tinggal di rumah tante gue, mulai enak lah gitu kan. Tau gue terhempaskan lagi kelas 2 SMP gitu kan. Ya itu nggak tahu tempat tinggal di mana, gue tinggal di rumah guru gue. Di rumah guru gue dikira maling, gue diusir lagi. Dikira maling gitu kan. Tapi akhirnya ya udah nggak mau bayar sekolah, nggak bisa bayar di free sekolahnya. Gue tinggal di rumah temen gue. Akhirnya nyokap datang lagi, baru kan nyewa rumah di Lenteng Agung. Which is nyewa rumah juga ya ngarepin dari kakak-kakak kita kan. Yang ada dan tak ada itu kan, nggak ada ngasih, nggak ada enggak gitu. Nah, dari gue sekolah ya kalau ada ongkosnya aja, kalau nggak ada ongkos ya kadang ya gitu ngompreng, kalau ya sampai kenek apal gitu kan, dia lagi udah gitu kan. Jadi udah sekolah gue belajar, untung gue dulu dibilangin nyokap harus tetap sekolah, jangan gue supaya nyenangin nyokap aja gitu. Makan bingung, kelaparan, dibiarin bete, dibiarin bagusnya semuanya. Kalau bagus paling pelit sih. Itu dari sekat. Dia paling baik, dia paling gue. SMA tuh, ya udah mulai ngeband. Untung alhamdulillah ada kegiatan. Kalau enggak mungkin gue udah ke yang di other side, kayak kakak gue juga tuh ada yang sampai ke drugs apa segala macam gitu. Betul. Untung kita ada kegiatan ya. Ada. Dulu gue pernah juga main ke kontrakan dia ya. Itu kontrakannya cuman
tiga petak ruangan tiga itu ruangan gitu. Dan umplak semuanya men, dan bukan tentang 3 kontrakannya, plus si Roy and the Gang juga nginep situ men, inget kan? Nah itu dia. Iya kan, gila nggak? Udah miskin tapi tetap bahagia. Tetap gitu. bahagia. Karena kita punya teman-teman. Aduh umplek aja sih, happy aja gitu kan. Dulu bahagia tuh nggak ternyata soal uang. Ya, setuju. Nah, jadi ceritanya tuh lucu ya. Waktu kita ngeband itu si Anggi ini kan dulu keyboardis kita lah. Dia tuh kalau lagi prepare, ya kan dia suka show off men. Itu memang salah satu keunggulan dia. Orang masih nyetem bass gitar, dia udah sampai suatu hari gue timpuk pakai sendal. Woi, berisik banget lu kata lagi nyeting apa? Dia juga begitu. Dan lu masih inget gak Jack waktu itu kita pelorotin celana ya? Masih inget banget. Gua nggak pakai celana dalam. Baru mandi kan segar adem kan, sore-sore ke studio ke rumah kan. Udah itu gue lagi ngobrol sama cewek. Ada cewek yang kita mau gebetin. Wah, gue jaga ngobrol di depan pintu ya kan. Di sana lagi macet ya kan. Pinggir jalan studionya. Cewek di sini. Jaga ngobrol. Iya gini. Pakai celana pendek kayak gini kan. Terus ini macet semuanya, mini harta bis segala macam macet tuh. Dari belakang polos anjing. Polos ya. Lu gak pakai celana dalam lu bayangin gak pakai celana dalam dia. Gue mah demen karena adem kan. Adem hawa-hawanya ya spoi gitu. Kalau nggak ada sletingnya, gue jarang gue pakai. Sekarang pakai sekarang. Waktu itu polosnya set, itu cewek langsung nggak bisa tidur 3 hari. Itu dia, jadi perjuangannya luar biasa dan memang. Lu tau nggak gue cara belajar kenapa gue gimana gue bisa main piano? Nah, lu belum ceritain tuh ke gua. Itu SMP. SMP kelas 1 kelas 2 gitu kan. Kakak gue semua ngeband dan gue pengen ngeband waktu itu. Gue bisa main gitar tapi katanya gitarnya sudah banyak. Bass sudah banyak, yang nggak ada sekarang adalah pemain keyboard. Jarang banget itu kan di band-band mana. Sedangkan itu ada sebuah band yang kita gemari namanya Dream Theater. Oh, gokil men. Itu Dream Theater gokil. Keren. Terus akhirnya kita gue kasih tau kakak gue suruh belajar main keyboard. Gue bingung kan gimana caranya. Akhirnya gue belajar dari yang buku TTS itu kan buku TTS apa sih yang suka ada chord-chordnya itu? MBS itu kan ada chord gitar tuh suka ada chord pianonya kan. Nah chord keyboardnya. Itu gue belajar dari situ. Dan karena gue nggak punya keyboard, itu buku gambar yang gede, gue buka. Terus gue gambarin tuts piano. Gue gambarin tuts piano. Terus tangan gue latih dulu nih. Gue ikutin lagunya aja. Jadi suaranya cuma ada di pada kepala gue. Udah bluetooth zaman dulu kan sistemnya. Wifi men. Gue gini nggak ada suara di sini, ada suara di sini gitu kan. Treng gitu. Ada gue mainin. Tapi gue mulai apa tuh chord yang bentukan tangan gue harus kemana. Pas gue ke rumah orang yang punya piano, ke rumah teman atau ke rumah teman nyokap, gue langsung ke pianonya. Langsung gue latih. Gue tuh ingat banget nyokap sering ke rumahnya Yayang Senur. Gue setiap gue ke rumahnya udah gue latih terus. Terus ada di tetangga gue juga dulu ada punya piano tuh sampai kapalan dulu, hari gue pengen piano terus dengan akhirnya lama-lama bisa, terus akhirnya gue dibeliin keyboard Casio sama kakak gue. Gini kecil. Udah akhirnya bisa, tapi gue bisa ngulik Dream Theater men dengan suara yang apa sih poliponik ya? Iya poliponik. Yang cuma 3 apa 5 terbatas banget nggak bisa dipencet baru tuh nggak bisa gitu. Kalau saya pencet ini tonton ini mati gitu. Itu, jadi ngulik Dream Theater di situ. Casio itu gitu kan. Terus udah akhirnya baru ke studio, baru ketemu Roland, SP10, ya betul. Ya udah ngelancarin, mulai ada Lucky Studio, baru mulai ngelancarin banget kan di situ. Jadilah keyboardis pemain Dream Theater termuda. Iya betul, setuju gue. Umur 16 tahun ya waktu itu ya. Itu dia. Kita mulai mainin Dream Theater, ya udah ke kampus-kampus, tapi gue pakai celana SMA gitu kan, sama band-band kakak gue gitu kan. Akhirnya main banyak lagu ke 40 kan dulu di Jalan N ya kan, di gimana di Lenteng Agung, nongkrongin sama orang gede semua. Sudah akhirnya gue mulai ketemu beberapa keyboardis, gue baru kita ajarin mereka skillnya apa aja, tangan nadanya apa aja, pentatonik lah apa segala macem.
terus licknya apa aja gitu lah. Iya. Jadi dia seorang keyboardis ala-ala ya, yang nggak sekolah, nggak tahu apalah partitur apa gitu, nggak bisa baca. Jadi lo bayangin ya Bros and Sister, dia itu keyboard saja dia belajar otodidak dan nggak ada gurunya, semuanya berdasarkan visualisasi. Bahkan dia belajarnya pakai apa, kertas gambar kertas gambar digambar touch sih, lo bayangin, saking Nggak ada suaranya kan? nggak ada suaranya, Terus saking suaranya ada di sini. terus dia jadi sutradara terkenal sekarang berdasarkan coba-coba awalnya. Dan Itu juga sebenarnya bikin film juga gitu, gue previsualisasi dulu semuanya kan di Tuh. kepala gitu kan. Jadi filmnya sebenarnya udah jadi gitu di kepala gue tinggal nyamain aja nih yang terjadi di depan kamera sama nggak sama yang di kepala gue gitu. Jadi kayak gitu, semua udah dipikirin dari awal kan semuanya. Mungkin ya itulah the power of previsualization. Nah itu kan dari bawahnya kita lihat bahwa sampai nggak bisa makan, mandi aja sulit, buat bayar SPP aja nggak bisa, naik ongkos, naik bis saya kagak bisa waktu zaman itu, malah 100 perak ya. 100 perak nih. Diusir kenek, pasrah. Udah diusir, dipalak juga sama anak-anak Ada BK, Poncol. ada BK Poncol, Gue BK, apa yang Jawa apa? Kosgoro. itu. Iya, soalnya lagi ada CJ, terus Poncol, terus Maut, Manggarai Utara, sepanjang itu kan, udah kena. Nah itu, ya chaos lah. Untuk punya skill main keyboard. Itu dia, sampai kita Sampai dibayar. akhirnya gue jadi keyboardis Aden sempet kan. Oh iya? Lu nggak tahu? Oh iya. Jadi sempet pas lagi udah main Top 40 temen gue yang gitarisnya Top 40 ini sering main sama musika kan. Terus gitu, ada band namanya Shaden, terus dia mau bikin tour, ya udah nggak ada keyboardis, gue diajak, ya udah tadi mainin lagunya Shaden untuk tour 30 kota gitu kan, terus Jawa Bali gitu kan. Itu ya, additional keyboard player, akhirnya jadi profesional keyboard player tuh. Keren banget kan, dari profesional keyboard player, editor, iklan, terus editor movie, iklan juga, sampai sekarang jadi sutradara. Nah, how is your life now? My life now it's more than awesome lah. It's good to be me. It's good to be me. Ya alhamdulillah lah, bersyukur lah. Saya bersyukur dengan banyak yang masih gua tuju dan gua kurang puas terhadap hidup gua, pasti masih ada gitu. Ketidakpuasan baik bentuknya materi maupun yang lainnya gitu. Gua tuh lebih ke sekarang lebih banyak ke hal-hal yang lebih lebih dalam lah yang harus gua tuju lagi gitu. Tapi it's good lah, maksudnya semuanya alhamdulillah ya udah jauh banget. Kalau dibandingin dulu ya, itu kan wah gila gitu. Makanya sering flashback aja gitu kan sekarang, wah anak-anak pada ngapain ya, untuk ada grup WA gitu kan, jadi berarti ngapain ya, jadi lebih apa ya, terconnected, terhubung, jadi ya terus lebih membumi tadi. Membumi. Sekarang lo sudah melangit juga sih sebenarnya, membuminya udah yang dulu. Makanya anak gue namanya Langit dan Bumi. Ya. Yang satu suka dengan ketinggian, lihat main drone tadi. Yang bumi nggak tahu. Iya. Oke, gue pengen tanya satu hal sama lo, karena kan kebetulan konten gue adalah tujuannya untuk memajukan olahraga biliar Indonesia. Iya. Menurut pandangan lo, olahraga biliar itu seperti apa sih, Jack? Kalau gue biliar seru banget. Gue dulu suka main biliar. Yang gue nggak suka dari biliar adalah asap rokoknya. Itu mah sampai sekarang yang lo nggak suka. Gue kalau patah gue pedih banget, las-las berapa kan, karena gue nggak ngerokok kan. Jadi gue dulu seneng banget, wah biliar gitu. Tapi pas udah setengah jam mau maju, mata gue udah nggak siwar, nggak kuat dengan. Nah itu. Tapi kalau menurut gue tuh permainan yang menarik sekali dengan itu kan. Gue suka game atau itu pertandingan atau apapun yang berlaku kompetisi gitu kan, kayak biliar. Akhirnya gue sekarang gue suka adalah catur, kan dua orang bermain strategi gitu. Iya betul. Biliar juga gitu kan? Betul. Dua orang, tapi kalau biliar tuh lebih ke ada skill motoriknya juga kan? Iya benar. Kalau catur kan enggak. Itu gue suka sih sebenarnya. UFC gue suka. Nah ini kan banyak orang yang berpandangan bahwa biliar itu sesuatu yang masih tabu lah bisa dibilang. Karena
banyak orang-orang menganggap biliar itu bukan olahraga, Jack. Golf juga bukan olahraga dong. Nah, makanya cuma gitu-gitu tuh. Nah, makanya menurut dari lo ini olahraga sebenarnya positif nggak sih? Maksudnya olahraga biliar. Positif lagi, kalau itu susah banget lagi buat menjadi seorang pro biliar, pemain biliar. Ya, biliarder. Master ya itu. Susah lagi gua aja. Dari berapa tahun main biliar kagak jago-jago. Nggak pernah masuk, padahal cuma gitu doang gitu. Susah, tapi gue suka sih. Tapi ya itu menurut gue harusnya sih enggak ya, harusnya masuk ya kan. Kalau catur aja bisa ada pertandingan dunianya, harusnya masuk di olahraga biliar harusnya lebih masuk karena masuk semua kategori kan, di fisikal ya, strategik dia, segala macam, game gitu. Ya makanya gue juga perlu edukasi untuk bro esensista yang lagi nonton Chris Beta Channel ini, bahwa memang biliar itu olahraga, jadi bukan hiburan seperti itu, karena masih sekarang notabene-nya adalah hiburan. Dan juga persepsi orang sampai sekarang masih tentang yang cewek-cewek nakal, minum-minuman keras, perjudian. Sekarang udah nggak zamannya seperti itu, Jack. Kalau judi sih dimarahin bisa jadi judi. Nah, Pilpres aja jadi judi. Kalau itu tergantung balik ke orang yang masing-masing. Iya, betul. Permainannya mah jangan disalahin gitu kan. Gamenya mah yang ya udah menarik ya harusnya disupport sih, harusnya didukung. Betul. Apalagi gak gampang gitu. Itu susah loh. Skillnya susah kan? Skillnya susah banget. Sekarang belum bisa gitu. Kalau harus ada sekolahnya, ada kan sekolahnya? Ada. Sekolah buat jadi seorang pemain biliar. Nanti kita akan buat camp Chris Beta. Iya. Kayak misalnya sepeda. Kalau biasanya hiburan. Ya itu olahraga men, gitu kan. Betul. Dan buat menjadi seorang misalnya mountain bikers gitu kan, patah-patah tulang dulu semuanya gitu. Maksudnya, jangan ceritain lo dong. Ya maksudnya itu aja harusnya disupport, bukan cuma hiburan doang gitu kan. Itu kan menjadi olahraga nasional, apalagi biliar yang udah masyarakat kemana-mana gitu kan. So Jack, gue kalau punya space gue mungkin akan beli meja biliar juga sih. Karena teman-teman gue rata-rata emang jago-jago biliar kayak gini. Ya bisa lah. Bisa gampang ngajarin gue lah. Bisa pasti ya bisa. Nah Jack, Bro Sensista kan udah dengar cerita up and down dalam hidup lo. Lo punya pesan khusus nggak sih kalau karena lo bergerak di bidangnya movie atau director atau perfilman Indonesia? Pesannya apa sih buat anak-anak muda yang sedang menggandrungi dunia perfilman? Menggandrungi dunia perfilman ya. Pertama harus dikulik dulu ke dalam, harus dicari dulu is it your calling or not gitu. Jadi ada orang yang pengen gue pengen jadi seorang sutradara, atau gue pengen main film tapi cuma karena pengen dipuji, karena cuma pengen dipuji dan pengen dibilang keren gitu. Jadi are you a poser or not gitu kan, lu seorang poser atau lu seorang emang yang truly jujur lu emang love movies itu, lu mau pengen bikin film, misalnya emang callingannya di dalam lu tuh kesana gitu. Nah itu mesti dicari dulu gitu kan, jangan sampai udah tengah jalan, berarti gue salah jurusan nih gitu kan. Gitu, karena film tuh nggak main-main gitu kan. Maksudnya banyak orang yang udah akhirnya menghabiskan waktu di situ ternyata bukan, dan harus mencari jurusan yang lain atau ladang yang lainnya gitu kan, di pada satu umur yang udah seharusnya mereka memetik gitu kan. Bukannya memulai sesuatu yang baru gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu kan. Banyak yang kayak gue temuin contohnya gitu, banyak banget kayak orang bilang buat jadi sutradara harus menjadi asisten sutradara dulu, terus ada bertahun-tahun dia menjadi sutradara, akhirnya dia terlalu nyaman di situ, atau dia mengenal ilmunya sebagai asisten sutradara dan selalu menservis sutradara, jadi pas jadi sutradara beda gitu, kayak gitu. Jadi dia bukan seorang visioner, akhirnya dia menjadi seorang pengikut, jadi akan mengaruhnya ke hasilnya nanti, karya yang dihasilkan kayak apa gitu. Nah itu harus dicari tahu dulu ke dalam diri kita, what are you gitu, apa yang lu itu tadi kan lu visualisasikan dalam hidup lu jauh sebelum lu memutuskan gitu. Jadi
waktu kecil lu mau menjadi apa gitu, kayak gitu kan. Kalau gue kan waktu kecil mau menjadi rockstar. Dia udah kelihatan. Nih sampai sekarang dia masih jago namanya dance-nya Michael Jackson. Seperti itu, nanti kita akan challenge dia ya. Nah, Jack, pesan terakhir dong buat anak-anak muda kreatif Indonesia. Apa pesan lo? Maksudnya melihat dari journey kehidupan lo yang up and down, ini kan menjadi suatu inspirasi buat mereka ya. Apa pesan lo paling? Pesan gue sih, don't waste your time, ya. Karena satu-satunya yang paling berharga dan nggak bisa kita beli di mana-mana, yang nggak bisa kita ulang itu waktu. Tuh jangan, don't waste your time for something stupid lah gitu. Misalnya yang melakukan hal-hal yang bodoh lah gitu kan, yang akhirnya mencelakakan lu sendiri gitu. Nah itu janganlah buang waktu, dengan lu dari sekarang ya itu fokus ke apa yang lu tuju gitu. Ya fokus gitu kan, jangan buang waktu buat kayak tadi kan, lifestyle lah, poser lah, apa segala macam gitu. Atau cewek yang nggak penting lah, yang atau cowok ya. Ya makanya pokoknya waktu yang nggak bisa dibeli lah. Kita cuma hidup berapa sih paling 60 tahun, 70 tahun kan. Terus sebentar men, sekarang aja udah 30, udah mau 40 gitu kan. 21 Oktober nanti dia ulang tahun. Nggak kerasa. Ya, ulang tahun 21 Oktober. Kalau mau kasih hadiah, kado sih. Oh pasti nanti kita akan kasih hadiah dan kasih beda. Oke. Jack, thank you atas waktunya, thank you atas inspirasinya, thank you atas semua perkataan yang sangat memotivasi. Sekarang di Biliar itu, terutama di Chris Beta Channel itu ada salam namanya. Ada salamnya, salam Markidok. Salam Markidok. Oke, gimana? Apa? Lu tahu nggak? Mari kita jorok. Akhirnya ada yang tahu, mari kita jorok. Oke, salam Markidox gitu aja, simpel. Okay. 1, 2, 3, salam Markidox. Thank you, stay tune. Kita akan challenge yang Giumbara setelah yang ini kita ngobrol, oke? Wah, woi. Bawa portable biliar. Bawa dong. Dari kebetok tuh. Singkirin dulu barang, singkirin. Oh, singkirin. Marah-marah karena sepedanya 2 biji hilang. Yang Giumbara umur 29 tahun.